Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas beragam pertanyaan yang masuk. Semoga materi yang diberikan cukup menarik ya. Kita mulai aja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1 pertanyaannya adalah dari Ibu Justin Sulistianingsih. Mohon penjelasan mengenai tekanan darah normal untuk usia 65 tahun berapa dok? Dan solusi kalau hipertensinya karena efek samping penggunaan obat tertentu. Baik Ibu, terima kasih. Saya jelaskan dulu bahwa penentuan tekanan darah yang dianggap normal ini adalah kesepakatan dari hasil penelitian, dari hasil diskusi para ahli. Jadi kesepakatan itu sifatnya dinamis. Bisa saja beberapa tahun yang lalu beda dengan yang tahun ini dan beberapa tahun ke depan mungkin bisa saja berubah lagi. Tapi secara umum saat ini yang disepakati adalah bagi Bapak Ibu yang di atas 60 tahun tetap target tekanan darah yang kita mau capai adalah kurang dari 140/90. Jadi seberapa rendah di bawah 140/90 itu? Boleh lebih rendah lagi selama Bapak Ibu tidak mengalami keluhan dengan tekanan darah tersebut. Ada yang 120/70 rasanya sudah keliengan. Jadi ya kita nggak perlu juga memaksakan untuk berada di level tekanan darah tersebut. Intinya mau seberapa rendahnya yang penting tekanan darah sistoliknya tetap di atas 100 dan pasien tidak mengalami keluhan atau efek samping dari tekanan darah tersebut. Apabila hipertensi adalah efek samping dari obat tertentu, jika memungkinkan obat itu dapat di-stop atau diganti dengan obat lain yang tidak menimbulkan tekanan darah tinggi. Apabila obat itu pun wajib harus dipakai, maka tidak ada cara lain selain kita menambahkan juga obat untuk mengontrol tekanan darah tersebut. Begitu ya Ibu, mudah-mudahan dapat menjawab. Saya lanjut kepada pertanyaan nomor 2 dari Ibu Ida Laksmono. Kebetulan saya kenal dengan Ibu Ida ini, terima kasih. Adakah hubungan antara tensi tinggi dengan kolesterol tinggi dan apa ciri-cirinya? Memang dari literatur disebutkan ada hubungan antara keduanya. Kolesterol tinggi atau biasa kita sebut dislipidemia itu merupakan prediktor kuat untuk masalah jantung dan pembuluh darah. Karena kolesterol yang tinggi ini dapat menyebabkan kerusakan di lapisan dalam dari pembuluh darah kita sehingga menurunkan aktivitas fisiologisnya dan menyebabkan menurunnya kelenturan dari pembuluh darah yang akhirnya bermanifestasi menjadi hipertensi. Ada studi cross seksional yang menunjukkan hubungan antara kolesterol tinggi tersebut dengan kejadian hipertensi. Namun hanya sedikit data yang menunjukkan kebalikannya, yaitu efek hipertensi terhadap tingginya kolesterol, gitu ya. Jadi memang kalau dibalik korelasinya tidak kuat, gitu ya. Namun disebutkan pada seseorang yang memiliki keduanya, yaitu ada hipertensinya, ada kolesterol tingginya, walaupun levelnya ringan hingga sedang, maka risiko untuk gangguan jantung dan pembuluh darah tinggi dibandingkan dengan memiliki hanya salah satu, hanya dengan hipertensi saja atau kolesterol tinggi saja. Gitu. Jadi ini saling mempengaruhi apabila ada keduanya. Ya, masalahnya tidak semua orang sensitif. Jadi
tidak semua orang dapat melihat dalam bentuk fisik ciri-ciri dari hipertensi dan kolesterol tinggi ini. Ada yang sudah sensitif, badannya nggak enak atau sakit kepala, kalau tensinya 150, tapi ada yang baru sensitif kalau tensinya sudah 200. Jadi sangat riskan. Kita nggak bisa memprediksi tensi kita bagus atau tidak hanya dengan perasaan badan. Jadi harus dengan melakukan pemeriksaan berkala untuk tekanan darahnya dan juga kontrol kolesterolnya, pemeriksaan kolesterolnya. Saya pikir itu ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Ibu Ida. Pertanyaan ketiga adalah dari Bapak Hari Witono. Terima kasih Pak. Di sini yang ditanyakan adalah saya rutin minum amlodipin 5 miligram sekali sehari. Ini saya rasa obat yang cukup populer ya di antara Bapak Ibu. Pasti sering dengar obat amlodipin ini ya. Dan memonitor tekanan darah dengan tensimeter digital Omron. Kadang-kadang tekanan darah saya drop dan saya menghentikan minum obat dan baru meminum lagi kalau tekanan darah kembali di atas 120/80. Apakah praktek seperti ini diperbolehkan? Ya, pada Bapak Ibu yang lanjut usia, hal tersebut bisa terjadi. Kadang-kadang fluktuasi tekanan darah ini sangat individual, sehingga beberapa modifikasi dapat dilakukan dalam meminum obat hipertensi ini. Jadi sangat customize. Tentunya of obat seperti ini ya harus didampingi dengan pemeriksaan tekanan darah yang cukup sering. Ya, pertama untuk memonitor efek obat, jangan sampai tekanan darah terlalu rendah, apalagi kalau sampai menimbulkan keluhan, entah itu rasa melayang atau rasa nggak enak di kepala atau lemas ya. Dan juga untuk memonitor apabila tekanan darah kita tinggi tanpa ada gejala. Eh, jadi saya pikir sih dapat dilakukan, tapi usul akan lebih baik mungkin apabila pola tekanan darah ini dapat Bapak catat, dan misalnya Bapak rajin cek setiap pagi, siang, dan malam, atau hanya pagi dan malam, kapanpun Bapak melakukan pengecekan, Bapak dapat mencatatnya, dan apabila ada kesempatan Bapak Ibu untuk bertemu dengan dokter yang rutin menangani Bapak Ibu, hal ini dapat didiskusikan. Mungkin untuk menghindari tensi terlalu drop, dosis obat rutinnya perlu disesuaikan. Mungkin itu ya Pak, jawaban saya. Pertanyaan nomor 4 kepada dari Ibu Nelly Topobroto. Saya ada hipertensi dok, kalau tekanan darah saya terlalu besar bagaimana? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi mohon maaf, saya mungkin hendak mengkonfirmasi ya. Saya agak kurang paham apakah maksud tekanan darah terlalu besar ini sama dengan tekanan darah terlalu tinggi. Kalau memang yang dimaksud adalah tekanan darah terlalu tinggi, maka memang harus dikonsultasikan dan Bu ya dikonsultasikan ya Bu, dan harus diturunkan secara bertahap begitu pendapat saya. Untuk yang nomor 5 dari Bapak Dedi Junaidi hendak bertanya bila autoimun atau ITP itu apakah akan menimbulkan hipertensi dan lain-lain karena istri saya autoimun ITP. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari pendapat saya dari apa yang saya ketahui, ITP tidak berkorelasi langsung dengan tingkat tinggi atau rendahnya tekanan darah ya. Ya Pak ya, dengan tinggi atau rendahnya kejadian hipertensi, begitu maksud saya. Yang memang lebih sering menyebabkan yang mungkin lebih menyebabkan hipertensi justru apabila tingkat trombositnya terlalu tinggi, Pak. Ya, kalau untuk ITP tidak ada korelasi untuk tinggi rendahnya angka kejadian hipertensi.
Baik Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan keenam dari Ibu Eva Syamsul. Terima kasih Bu Eva. Saya punya hipertensi. Apa bisa break obat dulu? Karena saya merasa ketergantungan. Baik Bu, saya coba jawab. Seringkali dalam kondisi seperti ini yang terjadi bukan ketergantungan ya Bu ya, tapi memang membutuhkan atau memerlukan pengkontrolan tekanan darah secara, karena seringkali kondisi pembuluh darah kita secara alami juga sudah berubah dengan bertambahnya usia. Jadi bukan ketergantungan seperti obat-obat aditif ya Bu ya. Eh, saya pikir itu ya justru eh, kita perlu secara kontinu mengontrol tekanan darah itu karena lebih aman Bu daripada kita biarkan tekanan darah kita naik turun. Begitu ya Bu ya. Jadi itu tanggapan saya, mudah-mudahan dapat memperjelas bahwa ini bukan ketergantungan Bu, tapi pada kondisi hipertensi ini memang memerlukan kerja obat tertentu untuk bisa mengontrol dengan baik, dan yang penting terkontrol dan stabil Bu, ya, bukan on and off gitu ya. Apabila memang dalam perjalanannya perlu penyesuaian dosis, itu sangat manusiawi, tapi biasanya tidak lepas obat sama sekali. Itu tanggapan dari saya. Pertanyaannya Mas, Bapak, Ibu, dan dapat membuka wawasan kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya.